Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salim alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bihi alqurabu wa tutabil awaiju wa tunalu bihi rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamanu biwajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adabir kulli ma'lumilak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salim alaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pemirsa MTV Mujahidin Madani Televisi. Apa kabarnya? Iwafila rahimakumullah, kembali mengudara hari ini program Majelis Ilmu di hari Jumat pukul 9.30 hingga 10.30 bersama Ana, Ukhti Nur dan juga narasumber kita Ustazah Syarifah Aziza Elsi. Akan kita sapa langsung Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, kembali mengudara hari ini Ustazah ya, di channel kesayangan Ikhwafillah di Mujahidin Televisi bersama ibu-ibu dari Majelis Ilmu ya. Dalam program hari ini kita sapa juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Anisa ya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah tadi Masya Allah Ibu Vila sudah dibuka dengan salawat ya dari ibu-ibu Majelis Taklim An-Nisa, Jalan Kebangkitan Nasional ya ibu-ibu. Dan mudah-mudahan semoga menambah keberkahan program Majelis Ilmu selama 1 jam ke depan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita akan sedikit mengupas dulu nih. Secara umum untuk kajian ilmu hari ini, kita akan bahas seputar dekat dalam doa. Nah, kalau boleh dikasih bocoran sedikit Ustazah, supaya Ihwafila di rumah juga bisa bersiap-siap nih ya, dengan catatannya. Kira-kira hari ini dekat dalam doa nih seperti apa Ustazah pembahasannya? Jadi ada istilah ulama itu, ada dekat secara fisik, tapi jauh secara hati. Kalau dalam bahasa seharian, jauh di mata, dekat di hati. Tapi ada juga orang yang dekat secara fisik, tapi dekat juga secara hati. Jadi pertama jauh secara fisik, dekat di hati. Yang kedua ada orang yang dekat fisik. Jadi hari ini kita akan coba berada di posisi yang paling baik. Dekat fisiknya, dekat juga hatinya. Nah, itu. Jadi ketika kita berdoa, hatinya juga dekat. Tiap hari kita minta, jangan sampai hatinya jauh. Maka bagaimana caranya ketika kita ingin mendekat, Allah semakin dekat. Nah, insya Allah seperti itu gambarannya. Kan kalau kita ingin seseorang dekat dengan kita, banyak upaya tuh. Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada cari-cari perhatian dengan Allah ya, biar dekat juga di hati. Nah, seperti apa pembahasannya akan kita kupas. Setelah yang satu ini, Ihwafila rahimakumullah, tetap bersama kami dalam program Majelis Ilmu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wafila rahimakumullah. Kembali dalam program Majelis Ilmu bersama anak Ukhti Nur, Ustazah Syarifah Aziza Elsi, serta ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nisa. Dan wafila rahimakumullah, sudah dekatkah kita dengan Allah? Kita kan merasakan setiap hari ini sholat gitu ya, beribadah, berzikir, tapi jauh di dalam hati kita, apakah kita sudah merasa benar-benar dekat dengan Allah? Bahkan sesama manusia saja, tadi Ustazah sempat singgung di sebelum acaranya dimulai, sesama manusia saja kita bisa ketemu setiap hari, tapi belum tentu merasa dekat. Sedangkan dengan Allah, Sang Pencipta kita yang setiap hari kita beribadah kepadanya, apakah kita sudah merasa dekat? Nah, seperti apa dan apa saja bukti konkretnya akan kita bahas langsung bersama Ustazah. Silakan Ustazah. Baik, saya nyapa ibu-ibu dulu dan penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab al-munazzala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu Majelis Taklim An-Nisa jauh dari seberang. Sehat semuanya? Sehat ya. Dan juga seluruh penonton setia live streaming Mujahidin Madani, mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga imannya oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dan diistiqomahkan wafatnya dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam kesempatan pagi menjelang siang Jumat pada hari ini, kita bicara tentang dekat-dekatan lah ya Bu. Dekat dalam doa. Tapi sebelum saya bicara dekat dalam doa, dalam Al-Quran Allah itu sudah menyatakan bagi orang yang mengaku beriman. Kira-kira kita beriman enggak Bu? Enggak yakin. Beriman. Semua kita yang menyatakan dirinya hamba untuk taat kepada Allah, dia orang beriman. Perempuan namanya mukminatun, laki-laki namanya mukminun. Insya Allah hari ini kita yang mengaku Islam adalah orang yang beriman. Maka kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua,
surah kedua dalam Al-Quran paling awal, tepatnya di ayat 186. Ya, boleh catat Ibu. 86 Allah di situ menjelaskan orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sesungguhnya mereka itu sangat dekat dengan Allah. Karena dia mulai mendekat, Allah lebih dekat. Nah itu Bu, Allah yang menjamin. Quran surah Al-Baqarah 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini turun serempak dengan ketika Allah mensyariatkan wajib puasa Ramadan. Ayat ini paling akhir. Sering kalau Ibu dengar tausiah, ayat ini biasanya ngikut. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan jika ada hamba yang bertanya kepada engkau Muhammad, kata Allah, maka katakan saya dekat, aku dekat, kata Allah. Itu. Ujibu da'watad da'. Aku akan kabulkan ketika ada orang yang betul-betul serius datang meminta kepadaku. Sebelum saya menjelaskan ayat ini, dalam Al-Quran itu ada berapa ayat Bu? 6.000-an ayat. Ada yang ada sebab peristiwa turunnya, ada yang tidak ada sebab peristiwa turunnya. Kebetulan yang kita bahas pada tema hari ini, ayatnya ada sebab turunnya. Namanya Asbabun Nuzul. Apa namanya Bu? Asbabun Nuzul. Kalau ayat Al-Quran ada sebab turunnya, ada kisah yang melatar belakangi turunnya, namanya kisah itu Asbabun Nuzul. Hadis juga begitu Bu. Kalau ada Ibu mendengar hadis masih samar-samar, maknanya perlu didalami, biasanya ada sebab turunnya. Namanya Asbabul Wurud, beda lagi. Asbabul Wurud. Nah, ini alhamdulillah fungsinya Majelis Taklim ini ya. Nah, jadi kita pelan-pelan tahu. Ayat ini ada sebab turunnya. Sebelum ayat ini turun, pada satu hari ada datang kemudian dengan serius bertanya kepada Nabi seorang penduduk pegunungan, orang kampung kalau kita bilang. Kalau orang Arab nyebutnya orang Badui. Nah, kalau di Banten itu ada orang Badui. Badui itu orang di balik gunung, orang kampung jauh yang kurang menyatu dengan orang kota. Satu hari dia ingin bertemu Rasulullah, dia ingin bertanya, "Wahai Muhammad Rasulullah, berikan saya jawaban, Allah itu dekat apa jauh? Kalau saya berdoa, Allah itu dekat apa jauh? Gitu. Apakah saya harus menyeru secara lantang kalau Allah itu jauh?" Gitu. Maka Rasulullah belum ada jawaban Bu. Rasulullah diam. Karena Rasulullah seluruh kalimat dari lisannya yang keluar pasti wahyu dari Allah, tidak pernah argumen pribadi. Nah itu Masya Allahnya Rasulullah. Maka spontan turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni. Seakan-akan Allah mengatakan, hai Muhammad, jika ada yang datang kepada engkau lalu bertanya, di mana saya? Katakan padanya, inni qarib, saya dekat darinya, bahkan lebih dekat. Gitu. Kalau kita sesama kita tak ada kelibatnya, kata orang Melayu, mana berarti jauh ya Bu. Tapi kalau Allah, kalau kita cari, kita butuh, Allah lebih dekat, lebih dekat. Makanya setelah pernyataan pertama itu, uji budak watadda'. Kalau ada orang yang datang hambaku serius meminta, menyeru, bersujud, bersimpu, Allah akan lebih dekat dan mengabulkan apa yang dia minta. Itu. Maka ini salah satu jawaban
bagi kita yang orang beriman tidak boleh ragu. Maka cara dekat dengan Allah itu ada dua caranya, supaya mudah diingat pakai poin. Yang pertama, dekat kepada Allah itu dengan cara taat. Taat ya Bu. Apa itu taat? Melaksanakan perintah-perintahnya. Alhamdulillah, dalam rukun Islam yang 5 semuanya sudah kita tunaikan. Ada yang dilakukan oleh semua muslim tanpa terkecuali, walaupun orang yang kurang mampu, ya, wajib sholat. Wajib sholat. Sholat bukan hanya orang yang mampu, orang yang tidak mampu juga wajib sholat. Kecuali haji ke Baitullah. Alhamdulillah ibu-ibu, mudah-mudahan semuanya sudah melaksanakan rukun Islam. Kalau belum, mudah-mudahan Allah panggil. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini bentuk ketaatan supaya kita semakin mendekat kepada Allah dan Allah semakin mendekat kepada kita. Itu yang pertama. Tapi ada juga kita yang berusaha bentuk dekat kepada Allah itu mentaati. Contoh, tetapi kita tidak merasa dekat. Tapi bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu sana yang lain, ya. Tapi kita harus koreksi ya Bu ya, koreksi. Saya dah sholat, saya dah zakat, saya dah sedekah, tapi saya masih merasa jauh. Nah, mohon maaf, masih suka suuzon kepada Allah. Ngapa Allah nih nguji saya misalnya kan? Apakah sholat saya tak diterima? Ini kan suuzon kepada Allah. Padahal bentuk dekatnya Allah itu tidak serta-merta hanya bentuk doanya ujuk-ujuk datang di situ. Salah satu Allah mendekat kepada kita, diberinya banyak nikmat yang tak kita rasakan. Ya Bu? Ditolaknya bala, dihindarkannya musibah, ya kan? Anak-anak kita menjadi anak yang mudah taat, dipanggil mamanya, mudah dia datang. Banyak anak-anak di luar yang tidak sama dengan kita. Itu doa-doa yang ibu dekatkan kepada Allah karena ketaatan. Jadi bentuk ketaatan itu Bu, yang pertama selain kita memang harus taat kepada Allah, tapi cara kita untuk dekat kepada Allah. Makanya semaksimal mungkin kalau kita mau datang kepada Allah, siapkan seluruh fasilitasnya itu baik-baik. Macam mana maksud Ustazah? Siapkan pakaiannya pakaian terbaik. Kan gitu. Kalau kita ingin orang itu mendekat kepada kita, pasti kita penampilan kita terbagus, ya kan? Ibu datang misalnya bawa proposal, ibu-ibu yang sana, ibu kan ibu di sini. Misalnya ada bantuan ini untuk acara, bawa proposal. Pasti kita lihat dulu nih, pantas enggak saya ini datang, ya kan? Pakaiannya sopan tidak, kan gitu Bu. Apalagi kita datang kepada Sang Pemberi semua nikmat, bahkan penggenggam takdir kita, nasib kita. Maka salah satu ini yang perlu kita coba ingatkan kepada kita sebagai orang beriman, jangan ketika kita perlu baru kita siap. Saya kepingin, baru kita tuh ada anunya. Enggak boleh begitu. Jadi siap kepada Allah ketika datang dalam semua situasi hati kita. Nah, itu yang terbaik. Jadi saya lanjutkan, kalau kita datang kepada Allah dalam sholat, sehari minimal berapa kali Bu? 5 kali. 5 kali itu bukan hanya kita ukur dari ketika kita berniat angkat tangan takbir, tapi mulai kita berwudu itu kita sudah mendekat. Makanya nasihat para ulama, al-ajalatu minasyaitan. Jangan kalian selalu tergesa-gesa dalam melakukan ibadah. Itu sudah ada yang meninting ibu dari belakang itu.
Siapa? Setan. Oh, ibu ini tergesa-gesa nih katanya. Ini teman saya nih. Sehingga kita wuduknya itu maunya cepat saja, ya enggak Bu? Enggak nikmat kita merasakan merasa enggak Bu? Merasa. Saya juga merasa. Maka mulai ketika mendekat itu dari proses kita menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan merasa Allah akan kasih itu karena kita sudah mendekat. Kemudian yang kedua, cara kita dekat kepada Allah itu adalah berdoa. Hanya mungkin berdoa ini Bu tidak hanya habis sholat ya. Doa itu sepanjang waktu, sepanjang masa. Bukan hanya ketika kita dalam keadaan sulit doa, dalam keadaan butuh doa, minta doa sana, doa sini karena merasa butuh. Tidak. Sama dengan ibadah, kalau mau dekat tambah lagi ibadahnya, tambah lagi amalnya. Ibadah pun tidak hanya ibadah yang mahdhah saja, tapi berbuat baik kepada sesama itu juga dekat Allah. Nah, untuk bagaimana kita dekatkan diri kita kepada Allah dalam doa pun ada cara-caranya. Ada kalau orang itu ada langkah-langkahnya itu ya. Langkah-langkah ini supaya sama dengan kita sholat tadi, supaya langkah ini pun bagian dari bagaimana Allah melihat keseriusan kita Bu. Datang serius ibu si A ini. Maka dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah, idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran. Kalau ada seorang hamba yang dia mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kata Allah, hadis qudsi, saya akan mendekat kepada dia lebih jauh lagi, 1 hasta. Kita datangnya sejengkal, Allah datang lebih panjang. Gitu. Apabila dia datang kepadaku 1 jengkal, kata Allah, aku akan datang sedepak lebih panjang, ba'an. Apabila dia datang lagi kepadaku yamshi, dengan berjalan, ataituhu ilai, saya akan datang kepadanya harwala, dengan berlari. Masya Allah, subhanallah. Yang butuh siapa Bu? Kita. Tapi yang temponya lebih jauh mendekat kepada kita Allah. Subhanallah. Nah, oleh karena itu caranya tadi berbaik-baiklah, berserius-seriuslah dalam beramal. Tak usah pikirkan omong orang. Orang mau bilang apa itu urusan dia. Yang penting saya ingin memperbaiki diri. Ibu itu semenjak aktif Majelis Taklim, kerudungnya bagus. Nah, udah, tak usah pikirkan. Kerudungnya cantik, bajunya banyak, udah enggak usah dihiraukan. Yang penting tujuan kita untuk memperbagus diri. Tujuan kita. Coba ibu-ibu hari ini cantik bajunya. Mudah-mudahan bajunya ini menjadi saksi di surga nanti. Oh, Majelis Taklim An-Nisa dulu pernah tampil di TV Mujahidin membahas tentang dekat kepada Allah. Inilah akan menjadi saksi insya Allah. Nanti kita akan bahas yang kedua ini, poinnya seperti apa langkah kita serius kalau Allah betul-betul mendekat lebih jauh kepada kita dalam doa. Insyaallah. Nah, Iwafila rahimakumullah dan ibu-ibu Majelis Taklim, mau enggak nih lebih dekat dengan Allah lagi? Mau pastinya. Setelah ini kita akan kasih tahu gimana langkah-langkahnya supaya bisa lebih serius lagi ya Ustazah, lebih dekat dengan Allah insyaallah. Setelah yang satu ini tetap bersama kami dalam M2 TV program Majelis Ilmu.
Ya wafila rahimahullah, masih bersama kami dalam program Majelis Ilmu. Dan kali ini episode kita membahas tentang dekat dalam doa. Di sesi yang kali ini kita akan ketahui nih sama-sama, kita belajar bagaimana sih tahap-tahapnya supaya kita tuh lebih serius gitu loh mendekat sama Allah. Karena Allah aja kita mendekat sejengkal, Allahnya lebih sahasta gitu ya Ustazah. Nah gimana cara-caranya? Kita langsung aja dengarkan penjelasannya dari Ustazah. Baik. Yang pertama tadi, cara kita mendekat dengan apa, Bu? Ketaatan. Yang kedua, dengan cara berdoa. Jadi ada dua hal yang berbeda gitu. Dan kedua-duanya itu kita butuh. Allah tidak butuh ibadah kita. Satu dunia ndak sholat, ndak ada pengaruhnya sama Allah. Tidak ada pengaruhnya. Maka kita ibadah ini bentuk ketaatan kita untuk kebaikan kita. Kalau Allah dekat pasti banyak untung, pasti banyak manfaat. Minimal hati kita tenang, minimal. Banyak orang makannya nyaman, hatinya tidak nyaman, ya kan? Belanja, bukan belanja untuk kebutuhan tapi hiburan, karena tidak dapat hiburan di rumah, di lingkungan. Pergilah dia hiburan kemana-mana, pulang bukan tambah tenang, tambah galau. Bukan ibu-ibu di sini, bukan. Yang kedua, cara mendekatkannya dalam doa. Saya yakin setiap kita mau senang mau susah tidak pernah lepas dari berdoa. Doa itu apa? Doa itu diambil dari kata da'a yada'u. Yada'u da'wah. Jadi doa itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. D-O-A, ada koma ya. Doa itu seruan, panggilan kita, permohonan kita, seruan. Jadi kalau kita ada keinginan dalam hati, kita menyeru itu. Baik menyerunya lewat hati, lewat kemauan, tidak kita ucapkan, spontan misalnya datang, tapi tujuannya kepada Allah, itu juga doa. Jadi tidak hanya kita baca doa, itu saja doa, tapi hati kita tidak doa, salah. Selama kita menyeru, ada seruan yang kita minta dan tujuannya jelas kepada Allah, namanya doa. Jadi diambil dari kata da'a yadu, menyeru, meminta, bermunajat kepada Allah. Kemudian yang kedua, yang harus kita yakini bahwa tidak ada doa yang tidak didengar dan dikabulkan bagi orang beriman. Saya bacakan dalam sebuah hadis, ma min muslim yad'u da'wat bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim. Ini untuk kita semuanya. Tidaklah seorang muslim yang dia datang menyeru, meminta, bermunajat, bermohon, bersimpuh kepada Allah dengan satu permintaan, laisa fiha ismun, dia tidak syirik. Nah, syaratnya tidak syirik. Dia minta sama Allah tapi percaya juga selain Allah. Kalau bukan dia, mana bisa aku hari ini senang? Nah, jangan. Kalau bukan dia, saya tidak bisa sembuh. Padahal yang menyembuhkan atas izin Allah. Itu bagian dari warna syirik juga. Atau syirik yang jelas-jelas menyembah selain Allah. Selama dia tidak syirik, dosa besar, wala qati'atu rahim, memutus tali silaturahim, terutama orang tua atau keluarga terdekat. Bentuk memutus silaturahim itu memutus hubungan kasih sayang. Rahim itu kasih sayang, Bu. Dalam hati pokoknya ndak ada maaf bagimu. Itu udah kaya dah urusannya itu, Bu. Udah gitu. Ya, lebaran ketemu lebaran. Jangan ketemu lebaran 3 hari saja kita tidak halal itu hukumnya.
Jadi kita harus, makanya menjadi orang yang diterima doanya itu memang harus melawan nafsu. Yang pertama tadi syirik, yang kedua memutus Silaturahim. dengan saudara. Jangan Bu, kalau hari ini yuk kita tegur, walaupun sulit. Tapi dia malingkan muka saja, tak apa-apa, kita tegur saja. Tegur lagi. Mungkin dia perlu yang lain Bu, belikan dia kerudung selembar, ya kan? Cara kita untuk supaya hubungan rahimnya baik. Apabila dua hal ini tidak terjadi pada kita, maka Allah akan memberinya segala apa yang dia minta dengan 3 cara. Imma an ta'ajjala lahu da'watuhu. Pertama, doanya langsung dikabulkan, dipercepat. Ini yang banyak mau seperti ini Bu, minta hari ini, sore dah datang. Jadi kayak GoFood ya Bu. Pesan makanan setengah jam dah datang. Ini bukan GoFood ini. Ini Allah yang maha tahu tentang keadaan kita, nasib kita, bukan manusia, bukan makhluk. Yang pertama, bisa jadi Allah kabulkan apa yang kita minta, itemnya itu. Ya, tidak hari ini, besok, tidak besok, minggu depan, dan sesuai dengan Allah putuskan waktunya, atau tahun depan. Tapi kita tak nampak nih, belum ada nih tanda-tandanya nih. Hilangnya belum ada nih pengkabulan doanya. Bisa jadi bentuk dikabulkannya itu an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Untuk ibu si A, kata Allah, saya akan tabung apa yang saya kabulkan ini untuk nanti di akhirat. Nah, jadi dapatnya tidak dunia, tidak baik nih kalau dia dapat, kata Allah. Tidak baik untuk dia kalau saya kasih, dia minta harta, dia minta jabatan, ya Bu. Ya Allah, sama kalah saya dengan tetangga sebelah itu, suami saya jabatannya, pangkatnya, kata Allah. Tidak sesuai, tidak baik untukmu, tidak baik untuk keluargamu. Akan saya simpan nanti doamu ini, jabatanmu, hartamu, kapan? Fil akhirah. Maka di akhirat akan dapat jabatan yang lebih baik, harta yang lebih baik, yang kekal selama. Ibu yakin dah ini Bu? Atau yang ketiga pilihannya, ayyasrifa anhu minassu mislah. Atau bentuknya tidak langsung, atau tidak Allah simpan, tapi karena banyak ini akan datang kejelekan dalam keluarganya, dalam dirinya, mungkin sakit, musibah, bala, di situ doanya masuk. Di situ doa ibu masuk tadi. Ada musibah mau datang, doanya yang tolak. Ada orang mau fitnah, doanya datang. Ada orang mau berbuat jahat, kita ini di dunia ini banyak fitnah Bu. Makin di dunia media ibu sering posting. Ada orang yang mungkin hatinya kurang baik responnya. Banyak cara, tapi doa ibu datang, doa hajat, sholatnya malamnya, sholat tahajud, doanya datang semuanya. Kita minta tadi sama Allah, zikir dalam doa datang. Maka bisa jadi yang ketiga ini Bu, yang banyak membantu kita di dunia ini, anak kita menjadi anak yang soleh. Ini kita minta yang dekat dengan kita aja dulu ya Bu, dekat. Maka di sini dulu kita yakin seperti inilah Allah mengabulkan hajat kita. Tinggal ibu, dan kita tidak tahu, mungkin kita kepingin yang ini. Ingat Allah lebih tahu. Kita mau milih yang ketiga, kata Allah, enggak, saya pilihkan yang pertama, cocok untukmu yang pertama, kata Allah. Diberilah kaya, ya Bu, diberilah mulus jabatannya, mungkin dia mampu, kita bersyukur. Ibu minta jodoh anaknya cepat, kata Allah, belum sabar, belum waktunya tepat, ya,
Jangan maksakan, cepatlah ya Allah. Nah, itu. Ada waktunya, ada posisinya, ada tempatnya, dan itu bentuk doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, agama juga mengajarkan melalui praktek contoh Rasulullah SAW supaya 3 item pilihan doa, pilihan pengabulan doa tadi ini tak pernah tertolak, dan kita harapkan selalu dikabulkan Allah, senantiasa Allah kabulkan. Yuk kita perhatikan langkah-langkah kita berdoa. Yang pertama, letakkan doa yang kita sampaikan pada waktu yang terbaik, pada tempat yang terbaik, pada posisi yang terbaik. Nah, itu. Ada waktu, ada tempat, kan beda tuh, Bu. Ada posisi. Waktunya apa? Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijabarkan, waktu itu dijelaskan para Imam Ghazali rahimahullah adalah hari Arafah. Hari Arafah saat orang berhaji. Jadi bukan hanya orang berhaji yang disarankan banyak doa. Kita juga sibuk di Indonesia, di rumah kita untuk doa yang terbaik. Bukan hanya doanya, kita perbaiki sikap kita dengan wudu, menghadap kiblat, menutup aurat, puasa di hari itu. Ya, insya Allah kita sudah tahu. Yang kedua, Ramadan. Sepanjang Ramadan, tidak mesti pas tarawih saja doanya. Ketika duduk, ketika habis tilawah Quran, ya, doa kepada Allah, minta. Kemudian yang lainnya di hari Jumat. Alhamdulillah hari ini hari Jumat. Doa juga. Doa tidak mesti berbahasa Arab. Kami orang Melayu saja tak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Melayu. Kecuali dalam sholat enggak boleh. Di luar sholat boleh, ketika duduk boleh. Kemudian yang selanjutnya, yang dekat waktunya tiap hari kita dapatkan, kalau Jumat setiap minggu, setiap pekan ya, itu adalah di waktu sahur. Di waktu sahur. Kapan waktu sahur? Sepertiga malam sampai sebelum subuh. Ada sedikit perbedaan para ulama, ada juga yang mengatakan ba'da waktu isya. Jadi kalau ada orang yang makan setelah isya, bukan makan sahur namanya. Makan apa, Bu? Makan malam. Maka sahur itu diidentikan dengan setelah tidur. Nah, setelah tidur, karena itu sulit bangunnya kalau habis tidur. Nah, maka Allah itu bahkan menganjurkan di waktu sahur itu, Bu, jam 1 boleh, setengah 2, jam setengah 3 sebelum tahajud, perbanyak istighfar sebelum berdoa. Wadil ashari yastaghfirun, kata Allah. Dan pada waktu sahur perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahal, supaya hati kita ini lapang, tidak banyak beban karena dosa-dosa. Maka di waktu itu banyak berdoa. Kalau ibu misalnya hari itu mau sahur Senin, Kamis, di waktu-waktu kita di dapur itu tidak apa-apa. Nah, sambil kita berzikir. Ada hal yang ingin kita panjatkan, memang lebih bagusnya jangan sambil masak berdoa itu ya. Betul-betul menghantarkan diri serius berdoa. Ini, Bu, waktu diantaranya pilih waktu-waktu ini. Nah, itu. Jadi sudah ada tahunan, ada bulanan, ada mingguan, ada harian. Kemudian di tempat yang terbaik. Di mana di tempat yang terbaik? Posisi kita, Bu. Tempatnya suci, menghadap kiblat. Kalau dalam masjid terbaik. Kalau pas kita di masjid. Tapi kita jarang di masjid, perempuan, ya, Bu. Nah, di rumah cari tempat yang bersih, yang suci, menghadap kiblat. Walaupun kita dalam keadaan tidak sholat, sujud. Kemudian di waktu al-ghais,
al-ghaithul katsir, di waktu hujan deras. Kan nggak boleh hujan deras ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel. Hujan pula. Jadi hujan itu ada dua. Kalau dalam kitab itu saya baca dalam penjelasan para ulama hadis, hujan itu ada dua namanya. Bahasa Indonesia hujan ya hujan ya Bu. Namanya al-mator, hujan biasa, biasa saja. Artinya untuk tubuh itu ya biasa, basah. Ini saya membaca beberapa literasi dijelaskan para ulama hadis. Yang kedua ada namanya al-ghaith, hujan yang menurut kita hujan ini mendatangkan sakit, tapi justru hujan itu yang kedua ini kalau dia tersentuh ke tubuh kita sembuh. Ada. Bahkan dia bisa mendapatkan kita memenuhi hajat, mendapatkan hajat. Makanya jangan hujan itu kita caci, jangan kita gerutu. Kadang-kadang refleks ya Bu, refleks. Allah hujan. Ini khususnya doa ketika hujan yang mengkhawatirkan Bu. Ini yang kedua ini posisi hujannya yang mengkhawatirkan, lebat. Kemudian kadang gelap, kadang terang, guntur, kilat, ya itu. Di saat itu doa kita dekat dengan Allah. Ini kata ulama dalam sebuah hadis. Makin deras, makin mengkhawatirkan. Di situ kita dekatnya sama Allah, bukan kita menyalahkan hujan. Maka kata ulama hadis mengatakan hujan yang seperti ini bisa mengangkat apa yang kita derita, bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Artinya begini, selama sikap kita baik. Makanya ada doanya itu, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang turun ini bermanfaat. Ada yang bertanya, Ustazah, kalau saya pas hujan saya doa, ya Allah, tolong alihkan hujan ini ke tetangga sebelah. Saya bilang, ibu pawang bukan. Boleh, tapi doanya jangan terkesan menyakiti tangga sebelah, kampung sebelah. Doanya gini, ya Allah, jika hujan ini baik, alihkan ke yang membutuhkan. Biasanya hujannya deras, kan makan ini kan pohonnya banyak Bu. Jadi kadang-kadang angin hujan gitu, angin rasanya sampai mau ke bawah gitu. Saya suruh bacalah doa. Kalau baca ayat kursi baca ayat kursi. Ya, kalau sifatnya itu adalah tujuannya untuk terhindar dari mara bahaya. Mara bahaya ini bisa dalam bentuk fisik, bisa juga dalam bentuk non fisik. Boleh saja. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika. Banyak doa. Bisa juga misalnya qul a'udzu birabbin nas, bisa juga dengan ayat kursi, banyak. Yang penting kita perbaiki hati dulu. Tidak suudzon, tidak marah. Semua itu adalah Allah yang kasih. Dan kita tak tahu kebaikannya apa untuk kita. Nah, itu dulu langkah-langkahnya. Yakin doa pasti Allah kabulkan. Bentuknya macam-macam. Yang kedua, letakkan doa itu pada waktu yang tepat, pada situasi yang tepat. Dan yang ketiga itu situasinya adalah saat sujud terakhir. Nah, tapi kalau tidak sholat berjamaah ya Bu, kalau sholat berjamaah tidak dianjurkan. Imamnya sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih doa, panjang doanya tadi, tidak dianjurkan. Bahkan ada ulama yang mengatakan dia mufaraqah, hilang makmumnya, hilang pahala jamaahnya, karena dia memisahkan dari keikutsertaannya dengan imam. Itu masih banyak yang seperti itu. Tidak, ketika kita mau sujud lama, kita doa dalamnya ketika sholat sendiri.
Apakah itu sholat wajib atau sholat sunnah? Nah, itu kira-kira langkahnya. Nanti kita lanjutkan. Insyaallah. Nah, Ibu-ibu mungkin jika ada pertanyaan yang ditanyakan nanti boleh langsung saja ya Ustazah ya setelah ini ya. Karena kita akan masih ada jeda sebentar. Nah, kita akan lanjut setelah yang satu ini, tetap dalam program Majelis Ilmu. Ikhwafillah, sesi terakhir episode kali ini dekat dalam doa di program Majelis Ilmu bersama Ustazah Syarifah Aziza LC dan ibu-ibu Majelis Ta'lim An-Nisa Jalan Kebangkitan Nasional. Nah, ini untuk yang terakhir sesinya, mungkin kita akan bahas kesimpulan ya Ustazah ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nih dari ibu-ibu. Boleh ibu-ibu yang ingin bertanya? Saya persilakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Hamsiah dari Majelis Ta'lim An-Nisa Jalan Kebangkitan Nasional. Mau tanya nih ya Bu, apakah ada tips dan doa khusus untuk bisa istiqomah dan menjaga hati, terutama untuk perempuan yang ada waktu hormonal dan lelet gitu, untuk mana ya, yang naik turunnya iman. Oh iya, supaya istiqomah. Supaya istiqomah. Ya. Baik, sudah. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Bu atau satu saja? Cukup. Oh iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Sam, ingin bertanya, bagaimana cara kita berdoa di dalam sholat supaya lebih khusyuk, dekat dengan Allah? Itu saja pertanyaan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini duanya minta doa. Ibu-ibu tuh memang saya suka dengan doa. Boleh siapkan catatannya nih Ustazah mau bocorkan doanya. Silakan Ustazah. Ya. Jadi doa yang juga sering dibaca oleh Rasulullah kaitan dengan minta ditetapkan keistiqomahan. Doanya ringan saja. Allahumma tsabbit qalbi ala ta'atik. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati saya dalam ketaatan kepada Engkau. Tetapkan hati saya dalam agama Engkau, untuk istiqomah dalam agama Engkau. Boleh bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Doa ini karena ringan, boleh kita masukkan dalam sujud terakhir. Kalau ibu hafal, boleh bahasa Arabnya, tapi kalau tidak dalam hati. Jangan bahasa Indonesia, batal sholatnya. Itu. Atau ada bahasa-bahasa dari hati ibu yang lebih kuat, boleh. Tapi jangan dilafazkan. Oh, dalam hati ngomongnya. Boleh. Kapan? Sujud terakhir. Makanya fungsi sholat berjamaah itu mengaminkan doa yang baik-baik. Kita ibu sholat misalnya di masjid yang besar, Masjid Raya Mujahidin. Ibu sholat di Siantan ada masjid yang besar, yang jamaahnya banyak, ya orangnya ramai misalnya. Kita cukup amin, amin. Itu lengkap udah isinya di situ. Minta tetapkan iman, Islam, taat, sudah banyak. Amin. Tapi kita di situ ketika amin itu serius, amin. Nah, jangan sampai imamnya salah doa aja. Kok salah doa kita mengaminkan semuanya. Nah, maka ada yang waktu privasi kita, waktu kita sendiri, tumpahkan di situ hajat pribadi kita. Kapan Bu sujud? Terakhir, tengah malam. Nah, di waktu subuh, ketika sholat 2 rakaat sendiri boleh. Itu ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana khusyuk? Khusyuk itu pertama, khusyuk itu tunduk artinya, khasya. Khusyuk itu tidak mesti matanya pejam, badannya di kaku gitu, enggak. Khusyuk itu pegangnya sini, hati. Khasya, khusyuk itu tunduk. Tundukkan dulu hati. Kalau hati masih liar saat sholat nih, ingat pasar, ingat cucu, ingat baju belum dilipat, ya, ikan belum digoreng.
Sama ya Bu ya. Itu namanya hatinya masih liar. Liar Bu, liar melepar ya orang Melayu. Belum, masih kemana-mana. Belum khusyuk. Apa ada yang bilang, Ustazah saya mau pejamkan mata supaya khusyuk? Silahkan, jangan tidur saja. Pokoknya pejam mata langsung tidur. Saking khusyuknya. Jadi khusyuk itu tangkap di sini, tangkap. Ketika takbir, saya pegang dulu nih. Selama saya sholat, enggak panjang sholat itu ya Bu, pegang. Fatihahnya pegang, bacaan surahnya pegang, rukuknya pegang, sujud. Walaupun enggak 100%, pegang. Tahan dia, supaya tidak liar tadi. Pelan-pelan Bu, dicoba. Itu caranya Bu. Walaupun kita wudhunya lama, sholatnya lama, tapi hati masih liar belum. Makanya kalau sholat tempatnya lebih privasi, tempatnya jangan banyak ada TV, suara TV, ada suara radio ya Bu, ada cucunya disimpan dulu, biar maknya dulu yang ngasuh, jangan neneknya yang ngasuh, sholatnya tidak khusyuk. Maka posisikan, kondisikan, situasikan kita dalam bisa mendukung sholat kita khusyuk. Dan bau-bau juga mendukung, bau enak ya Bu. Mukenanya jangan banyak bebedak-bedak. Mukenanya harus yang bersih, jangan ada plastiknya di sini, ada kuncunya di sini, diganti seminggu sekali ganti mukenanya. Itu membantu kekhusyukan. Karena kita manusia ini banyak kekurangan Bu, ya kan? Ada yang suka begini bisa khusyuk, ada yang suka macam-macam. Jadi itu caranya, kitalah yang tahu sambil minta sama Allah. Ini doanya supaya khusyuk. Rasulullah mengajar, Allahumma, ikut Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, lindungi saya dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan lindungi saya dari hati yang tak pernah khusyuk, wa min du'ain la yustajabu, dan lindungi saya dari doa yang tak kau kabulkan, amin ya rabbal alamin. Di hari Jumat ini mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan. Semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah insyaallah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Fila rahimakumullah, demikian sudah episode kita kali ini dalam episode dengan tema dekat dalam doa. Sudah dijabarkan bagaimana ternyata memang Allah itu kalau kita mendekat sedikit, Allah mendekatnya jaraknya lebih daripada yang kita lakukan. Ikhtiarnya lebih daripada yang kita lakukan. Allah itu dekat dengan kita selama kita tetap mau berusaha untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Dan tadi juga ada poinnya menyangkut dengan pertanyaan Ibu tadi Ustazah. Ternyata memang untuk dekat dengan Allah itu perlu ikhtiar juga. Dengan ikhtiarnya tadi berkaitan dengan kekhusyuan kita dalam keimanan, yaitu persiapan ya Ustazah. Jadi dia menyambung. Kalau persiapan kita untuk dekat dengan Allah masih belum fokus, maka akan buyar nih Ustazah. Jadi persiapannya harus diperhatikan lagi. Mulai dari hal-hal kecil, misalnya kalau mau sholat biar khusyuk, mukenanya yang dirapikan, tempatnya harus bagus, harus wangi gitu. Tidak mesti mewah ya Ustazah. Suara-suara supaya bisa mendukung kekhusyuan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustazah dapat menjadi pelajaran untuk kita semua dan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan bisa kita terapkan dalam keseharian. Dan wafilah rahimakumullah, usai sudah kebersamaan kita. Syukran jazakumullah khair, syukran jazakumullah khair untuk Ustazah. Semoga sehat selalu, bertemu lagi di episode selanjutnya. Ibu juga terima kasih banyak sudah hadir di sini, jauh ya Bu ya, dari Siantan ya Bu ya, Kebangkitan Nasional. Masya Allah, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, ada umur panjang, ketemu lagi insya Allah. Setelah ini ada persembahan terakhir, ada salawat dari ibu-ibu Majelis Taklim An-Nisa Jalan Kebangkitan Nasional. Sebelum itu kita pamit undur diri, kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita tutup dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ya adnani ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa ya Safatar Rahmani alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulam tayyibal argani Salla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa ya Syafatar Rahmani Qad sada fil madi ala al-ghilmani u'idhuhu bil baiti dzil arkani Salla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa ya Sakratar Rahmani hatta arahu balighul bunyani antaladzi sumita fil urani Salla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa ya Sakratar Rahmani Ahmadu maktubun alal jinani Salla alaika Allahu fil ahyani Salla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa ya Safatar Rahmani Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salim alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.